Sekarang udah ada website, WA group. Ya itu. Masuk enggak nih? Enggak, belum masuk. Dan Belum masuk. harus masuk. Mbak saya loh nggak bisa buka website Mbak. Aja nggak boleh jago. TTM itu bukan teman tapi mesra atau teman apa-apa, tapi terbit terbenam matahari. Terbit terbenam matahari bisa diaplikasikan kemana-mana sih sebenarnya kan gitu. Aduh, jamnya ini wis udan rek. Apa tuh kaget aku? Iku lho, kilat lho bledek kok ngawur. Iya ta. Kena suara nih. Gimik lah. Gini. Apa tiba-tiba ngomong beldek? Soalnya gini lagi kita ngomong bledek, Woi, ngomong petir. woi. Dan kita sambut langsung ada Charles atau Pak Ros. Let's go. Dari BMKG Pasuruan. Selamat datang Pak Rosikan. Selamat. Atau kita Terima panggilnya kasih. akrabnya Cak Ros aja ya. Siap, Cak siap, Ros ya. siap. Jauh-jauh dari Jauh-jauh Pasuruan, Pasuruan. Cak. Masya Allah. Kesini bawa beledek aja dengan. Tuh. Wah. Tapi apaan? Beledeknya tertinggal mudah-mudahan. Terima kasih sudah rawuh ya Mas Siap, Rasul. iya. Terima kasih ya. Nah kita ngomongin soal sambaran petir di Mojokerto. Kenapa ini penting? Karena ini adalah menurut data dan informasi isu di televisi atau media massa. Oh, kayamu tuh. Iya, ojo. Modelmu. Ini adalah puncak penghujan. Musim penghujan. Gitu ya Pak? Betul. Ya. Pinter tuh. Pisan itu. Gimana cara ini? Kenapa harus Mojokerto kok jenengan datangi? Apakah memang petirnya ngumpul di Mojokerto? Mengkhawatirkan itu. Iya, sekes itu gimana? Baik, terima kasih sebelumnya bahwa potensi petir itu terjadi di seluruh wilayah Jawa Timur ya. Oke. Sepanjang itu ada pertumbuhan namanya awan cumulonimbus. Waduh. Ya. Tahu nggak kira-kira? Tahu. Kayak pelaut dulu Amerika. Columbus. Jadi pertumbuhan awan konvektif itu tumbuh jadi kayak lebat dan padat kayak seperti bunga kol itu. Itu adalah potensi-potensi awan yang menimbulkan terjadinya Itu petir. bisa dilihat kasat mata ya? Cak? Bisa diperhatikan. Mungkul-mungkul gitu atau gimana? Betul. Mungkul-mungkul kayak bunga kol. Iya. Nanti dia akan sudah titik jenuh, dia akan berhenti, dia akan terus berinteraksi. Di sana ada muatan positif dan negatif. Apa itu? Berarti pesan Bapak ini hanya mengamati yang gumul-gumul itu ya? Bisa. Sebentar, saya pengen tahu, Pak Ros, kita kalau misalnya ada awan gelap yang kalau orang Jawa bilang itu gelap mendung mentiung, gelap banget. Itu berarti berpotensi untuk petir atau gimana? Betul. Jadi potensi awan cumulonimbus ya, yang tumbuh biasanya awan-awan konvektif yang tinggi di daerah tinggi pegunungan seperti Trawas, Mojokerto, Tretes, mungkin daerah sekitar situ akan tumbuh awan yang menjulang tinggi. Nah, awan-awan yang seperti bunga kol itu adalah yang berpotensi hujan lebat, angin kencang, dan tak lupa diikuti petir. Iya. Betul. Ya berarti enak ya orang BMKG ya, melihat ngerti. petir, sampai melihat gumpal-gumpal. Oh, Kata beldek. beledek ini. Lek kene toh. Iya. Kayak delok sudah beldek. Nah, ini kita pengen tahu Pak Rosikan bahwa petir itu sebenarnya awal mulanya seperti apa hingga terjadi petir. Dan yang kedua, kenapa petir dulu lep baru suara der. Iya. Mungkinkah awan sama angin nggak cocok, bertengkar atau kayak gimana? Pak Rosikan aja ini. Jadi sebelum mengarah ke sana bahwa tugas fungsi dari BMKG atau Stasiun Geofisika Pasuruan antara lain memonitoring proses terjadinya petir itu dengan alatnya lightning detector. Woi, lightning detector ya. Lightning detector. Apa itu, Pak? Jadi dia memonitoring petir secara real time. Waktu, kemudian di mana titiknya. Nah, itu bisa diakses di web kami. Jadi bisa kita lihat sewaktu-waktu apakah di situ ada awan petir. Tentunya awan petir ini terjadi kalau ada awan cumulonimbus tadi. Pertanyaan menarik, kenapa lihat dulu baru suara dor gitu. Ya. Pertanyaannya gini. Biasanya cahaya itu dulu. Nah, cahaya baru diikuti suara. Kecepatan cahaya. Karena kecepatan cahaya sekitar 300.000 km per second. Kalau kecepatan suara itu
340 meter per second, berarti lebih cepat. Dengan kecepatan cahaya dan selisih itu kita bisa memprediksi jarak kita dengan petir itu seberapa jauh. Karena dengan perbedaan tadi, selisih 1 detik berarti sekitar 10 kilo dari kita. Charles, katanya juga petir itu ada beberapa kategorinya. Ada kategori A, B, C, D. Memang ada. Petir kan cuma satu, ledar gitu. Betul. Jadi di awan cumulus nimbus tadi adalah di sana ada muatan positif dan muatan negatif. Biasanya muatan positifnya di kolong yang atas, yang bawahnya negatif. Tipe ada 4 jenis ya, mulai dari sambaran cloud to cloud, jadi awan di dalam awan. Atau intracloud, IC intercloud, awan di dalam awan juga ada sambarannya. Ada ya? Ada. Cuma nggak kedengar sama kita ya Pak? Ya, kedengar tapi alatnya yang dengar. Alatnya dengar. Lighting tadi ya? Ya, biasa lighting tadi. Kemudian sudah 2 tadi ya. Kemudian CC, cloud, IC, kemudian awan ke udara. Awan ke udara? Awan ke udara. Ya, ini yang perlu kita waspadai, CG. CG apa itu? Cloud to ground. Cloud to ground, ngerti nggak? Mojo. Cloud to ground itu jadi misalnya ada tahu dicacah. Pak Charles saya. Jadi sambaran petir dari awan ke tanah, awan ke ground. Nah, biasanya di 2 ada 2 muatan positif dan negatif. Nah, kayak Cak Mojo dan Cak Kerto kan positif negatif ya. Kalau petir juga ada itu. Kalau dia sambaran positifnya langsung ke tanah, berarti CG positif. Ada lagi satu lagi Cak Bos. Delok Dek Karolian itu nyampe. Ya itu ada sambaran juga. Ada sambaran. Sambarannya. Tapi sambarannya beda. Tapi Charles, kalau saya pengen tahu misalnya apa yang menjadi penghantar ketika cloud ke ground tadi, ini kan ada beberapa elemen-elemen di bumi ini. Contohnya kita. Kalau kita dengar berita ada seorang petani kesambar petir di sawah. Kenapa ini kok terbuka semuanya gitu? Apa yang perlu kita waspadai ketika ada hujan dan petir? Baik. Tadi saya teruskan baru CG positif kan. Kemudian ada CG negatif. Cirinya CG positif adalah sambaran dari awan ke tanah dengan satu sambaran. Dor. Kaget saya. Kemudian kalau CG negatif, ada cabang-cabangnya. CG negatif. Nah, setelah muatan, kenapa di area-area tertentu sering terjadi sambaran petir? Satu, petir itu suka yang tinggi-tinggi. Mulai aja cari yang tinggi semua jangan. Ini pendek-pendek semua kok. Pendek. Jadi yang tinggi-tinggi itu seperti kita di sawah ya. Di sawah itu yang paling tinggi ya kita, kalau kita berdiri. Maka harapannya dengan adanya informasi ini bahwa kalau kita melihat awan cumulus pertumbuhan awan tadi yang menjulang tinggi, perlu diwaspadai. Sebisa mungkin kita segera ke tempat permanen atau pulang ke rumah dulu lah sementara. Oke. Harus kalau ke tempat permanen ya. Berteduh di bawah pohon gitu gimana? Nah, ini sangat berbahaya. Ini biasanya kan tinggian pohonnya harus aman berarti. Iya, betul ya. Cak Mojo dan Cak Kerto kalau sering bersepeda ya, bersepeda lagi goes apalagi naik sepeda, biasanya mau hujan ada awan gelap, berteduh dulu. Di bawah pohon rindang. Tidak disarankan di bawah pohon. Kenapa? Kalau petir menyambar pohonnya, maka kambium yang ini akan merambat terus. Pas jenengan lagi santai rokok-rokokan main HP, dor ya kena gini. Enggak boleh. Nyok-nyok ngene ngrasani Cak Rus. Ini juga yang menjadi pertanyaan. Apa tuh? Ketika orang kena petir, itu kan kena petirnya, bukan kena suara gemuruhnya. Tapi kadang-kadang asumsi masyarakat itu wancar petir, padahal itu yang kena. Saya pengen konfirmasi dulu ke Cak Rus. Itu petirnya yang kilat itu ya, yang ngenai orang itu ya, bukan suaranya yang gemuruh tadi kan. Nah, ini apakah terjadi juga ketika kita punya tempat rumah, gedung yang ada antenanya, apakah juga menjadi pemantik, Cak Rus? Baik. Jadi tadi setelah petir menyambar tempat yang tertinggi, tidak lupa juga petir itu dia nggak pernah WA-an mau nyambar apa gitu. Nggak konfirmasi ya? Nggak konfirmasi dulu. Nggak konfirmasi. Dia nggak pernah konfirmasi. Pokoknya dia mau datang, dia akan datang. Gitu. Tapi syaratnya harus ada dari awan Columbus. Cumulonimbus. Datang nggak diundang Bang. Iya. Cumulonimbus. Nah, jadi kalau kita di rumah ya, di gedung permanen, tidak disarankan lagi asik mungkin betulin stop kontak atau saklar, itu tidak disarankan karena
ataupun antena. Karena Iya. sambaran petir itu bisa merambat ya melalui kabel-kabel seperti itu. Jadi bisa saja mungkin di Trawas kena sambaran petir, nanti panel gardu induk yang mana yang akan mati karena tidak kuatnya groundingnya. Oke. Maka kayak ini gedung ini harus ada proteksi grounding namanya. Nah, proteksi grounding itu kalau dia kena sambaran petir, dia akan menyebar, menyebar ke seluruh grounding yang setelah disediakan masuk ke tanah. Jadi nggak bahaya. Nggak boleh TV, nggak boleh toh. Langsung kita bawa pulang aja. Meledak malah TV ya. Nah. Kamu HP ya tambahan? Oh, boleh nggak? Iya. Kak Ros, Ya, secara teori sih frekuensinya berbeda ya, frekuensinya berbeda. Oh, beda berarti nggak masalah ya Kak Ros ya. Iya, tapi ya tidak sefrontal itu. Lebih baik paling cuma berapa menit, berapa jam, nggak sampai 1 hari sih. Oh, iya. Iya, Kak Ros. masalahnya Oh, kan Kak Ros. yang nelpon kan debt collector. Itu. Saya nelpon cuma kasih tahu kertas. Itu Israel. Nah, Charles, kita juga pengen tahu nih dari pengalaman Charles sebagai pengamat atau peneliti yang ada di BMKG gitu ya, yang mengawasi terus. Ini Mojokerto kenapa kok jenengan datang ke sini? Apakah memang rawan di Mojokerto? Daerah mana? Kita ini. Iya. Boleh aku deg-degan nih. Iya, wes gak usah wes mulai ya. Aja mulai, nanti kalau ada awan cumulus ini Diundang no, awan cumulonimbus. Ampun. Gimana Charles? Jadi ini sangat baik sekali saya datang ke sini diundang maupun saya datang dalam rangka edukasi dan literasi pada masyarakat. Apa itu? Jadi memberikan pengertian kemauan bahwa bahaya itu ada di mana saja, khususnya kalau ada musim hujan ini ya. Puncak musim hujan seperti ini juga banyak. Apalagi nanti kalau pancaroba itu jauh lebih tinggi intensitas sambaran petirnya. Tadi petir itu selain punya sambaran, dia juga punya arus. Oh, iya, Arus listriknya ya. Cak Kerto apa Cak Mojo itu pas kan kesetrum gitu ya. Rasanya gimana? Nah, itu kan kayak gini. Iya, lemes langsung. Itu kuat arusnya paling ke rumah kita itu sekitar 949 ampere ya. Iya. Itu sekitar 1300 volt. Itu aja udah wassalam ya, diteruskan. Kalau arus petir ini kami analisa dari data kami di Mojokerto ini sekitar hampir 254 kilo ampere. Wow. Luar biasanya itu. Itu dari mana puncak? Kita cari aja itu. Nah, itu. Ini ada satu yang menarik sih. Apa itu? Bayangkan kalau kita sudah punya energi apa? Listrik yang tentang angin ya. Tentang angin, kemudian ada air. Nah, satu yang belum apa lagi. Petir. Tenaga petir. Kayak Avatar gitu. Kayak Zeus. Darah skaternya. Itu angan-angan loh, bayangkan kalau kita bisa nangkep itu. Luar biasa kan. Wah, skaternya banyak pasti. Nah, Charles, ini di Mojokerto kita pengen tahu. Artinya dalam prediksi BMKG di Pasuruan, daerah Mojokerto mana yang rawan ada banyak awan cumulonimbusnya? Kemasan. Omaku yuk. Khususnya petir ya. Jadi kalau dari data kami di grafik kami itu awan yang tinggi pertumbuhan petirnya itu ada di daerah Ngoro. Daerah industri ini. Terus Ngoro. Kenapa ini? Kenapa petir milih di sana? Kenapa kok milih di sana daerah industri? Nomor 2 Trawas. Daerah wisata terbaik dunia kemarin ya. Kenapa di daerah situ? Kenapa? Dari pertumbuhan awan-awan cumulonimbus daerah-daerah yang pegunungan itu daerah-daerah awan pertumbuhan awan konvektif di sana ada pertumbuhan awan-awan cumulonimbus tadi. Dengan potensi itu berarti potensi sambaran petirnya juga sangat luar biasa. Iya. Ngoro, Trawas. Nah, ini. Ini ya. Ini yang biru atau yang merah atau yang mana? Saya nggak tahu. Yang grafik sambaran petir kita itu dari ini sekitar hampir 50.000 ya, kurang dari 50.000 sambaran per meter persegi. Kemudian di Trawas itu sekitar 35.000. Sing paling sithik berarti tempatnya mungkin Cak Mojo dan Cak Kerto. Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Gak kena masih paling sidik. Nah, ini apa yang perlu diwaspadai, Cak Ros, ketika memang daerah-daerah yang Anda sebutkan tadi, Trawas, Ngoro gitu ya. Dari orang-orangnya
tipsnya apa supaya mereka safe, mereka juga aman bersama dengan keluarga begitu ya? Oke. Jadi tipsnya sederhana sih. Tadi kalau memang ada pertumbuhan awan, kalau kita di sawah harus segera berhenti dulu lah beraktivitas. Tapi kalau untuk gedung-gedung biasanya tempat industri yang ngoro itu biasanya proteksinya petir juga luar biasa. Sudah aman ya? Harus ada proteksi petir. Proteksi petir kemudian diasuransikan. Gitu. Kalau kita berkendara naik mobil terdampak di dalam mobil aman? Cenderung aman. Cenderung aman. Dari petir itu ya? Dari sambaran petir. Karena ada karet itu yang tadi tidak menyentuh grounding gitu. Kemudian ini ada arus ya. Mulai dari arus. Arus itu juga ada positif dan negatifnya juga. Ya. Jam, jangan lupa jam berapa sih kira-kira sambaran petir itu? Ada jamnya kan? Ada jadwalnya? Oh ada. Ini keren ya, saya baru tahu loh. Charles kok bisa gitu? Masuk jam berapa petir? Biasanya pagi sampai jam 10 itu adalah mulai penguapan dan pertumbuhan awan kan. Dia giliran diisi antri, giliran diisi gitu ya. Kalau sudah penuh, sudah sampai muatannya jenuh titiknya, kemudian awannya sudah terbentuk, nah, maka jam-jamnya ada jam 13 atau jam 15 ya, jam 15. Jam 3 sore. Puncak-puncaknya, Cak Ros. Puncaknya. Itu dia sudah ketemu sama lawannya ya. Iya. Sama negatif positifnya ya. Nah, jadi ada loncatan-loncatan itu. Gitu. Dari data kita bahwa jam-jam tersebut adalah jam-jam puncak sambaran petirnya. Jam 3. Jam 3. Antara jam 3 itu ya. Betul. Jadi mulai tumbuh itu jam 11 itu mulai tumbuh. Kan tadi penguapan ya. Nah, penguapan jam 11 tumbuh. Nah, ada puncaknya ada di jam. Tapi begini Charles, saya coba tidak mengklarifikasi tapi hanya ingin memberikan spekulasi aja bahwa malam ketika hujan lebat itu juga ada kadang petirnya kenceng loh. Betul. Iya. Katanya Pak Ros tadi jam sore. Tapi kalau malam kan juga bisa terjadi itu. Betul. Karena itu puncak. Yang lainnya kan jam-jam biasa. Jam-jam biasa tetap ada, tapi yang paling banyak. Berarti yang paling banyak sambarannya itu antara jam-jam itu. Nanti kalau memang di malam-malam ada pertumbuhan juga akan terjadi sambaran petir. Belum timnas. Kapan dia sakit nggak masuk gitu? Nanti kalau musim kemarau. Ada. Wah, ini kita kalah lucu ya. Besok kali saya Cak Ros. Charles, ini kalau kita tahu juga ketika ada gunung meletus itu juga ada sambar-sambar. Kilatan betul. Kenapa bisa terjadi? Di sana ada muatan. Saya pernah Kelut Kediri itu pernah analisis kenapa di sana itu. Ya ternyata ada muatannya, ada positif dan negatifnya. Itu juga terdeteksi oleh alat kita. Jadi kelistrikan udara itu tidak hanya sambaran petir komunistis tadi, tapi ada muatan-muatan yang positif dan negatif. Di sana ada loncatannya. Kayak kita baterai ya kita cek-cek gitu. Di trace itu ya. Trace gitu ya. Nah, ini saya juga kok gak masuk akal ya. Oh, betul. Alatnya di Pasuruan. Kok bisa deteksi Mojokerto gitu. Sebenarnya ada berapa BMKG yang ada di Jawa Timur ini? Oke. Nah, jadi secara umum BMKG itu ada 10 UPT. Jawa Timur aja itu? Jawa Timur itu ada 10 ya, mulai dari yang kelas 1 itu Stasiun Meteorologi Juanda Surabaya. Kemudian yang kelas 2 itu ada Stasiun Klimatologi Malang. Itu tentang iklim. Kalau Surabaya tentang cuaca penerbangan. Kemudian ada Stasiun kelas 2 Pasuruan yang tempat saya ini. Kemudian ada Tuban, ada Banyuwangi, ada Bawean, kemudian Kalianget, Nganjuk, Nganjuk ada Kediri ya, Kediri ada. Jadi ada 10 UPT khusus untuk yang mengenangani tentang lightning detector petir adalah Stasiun Geofisika Pasuruan, Stasiun Geofisika Malang, Stasiun Geofisika Nganjuk. 3 aja. Geofisika, stasiun meteorologi. Kenapa hanya 3 ini? Apakah 3 ini berpotensi rawan petir atau yang lain aman-aman aja? Kayaknya mungkin awan cumulonimbusnya di sana atau gimana? Ya karena ada BMKG tadi ya, BMKG ada meteorologi, ada klimatologi dan geofisika. Khusus untuk geofisika itu ada geopotensial dan tanda waktu, itu adalah tentang pengamatan tentang lightning petir tadi. Gitu. Khusus Charles, geofisika. Apa sih? Charles, kita juga pengen berandai-andai kalau misalnya ini jam sekian misalnya, jam 11 ini ya. Ternyata Mojokerto tuh awannya ngumpul. Seret ngumpul. Di Pasuruan terdeteksi nih.
Nah, terdeteksi. Apakah dari deteksi alat lightning tadi, alatnya khusus tadi, itu bisa menggambarkan secara detail. Oh, nanti kekuatannya petirnya sekian, potensinya sekian. Di tempat Mojo misal mati semua saudaranya gitu. Jangan lah, kasihan nanti Pak. Gimana? Jadi gini. Buka pintu tolong DSP ini. Masuk pertanyaanku. Jadi biasanya dari BMKG Juanda itu memberikan informasi radar, pakai radar warning. Jadi namanya peringatan dini. Peringatan dini itu adalah memberikan informasi nanti berpotensi. Di sana ada jamnya, lebih detailnya ada di website maupun berpotensi terjadi sambaran petir, angin kencang dan hujan lebat. Produksi awannya itu ada di Juanda, kita memberikan informasi tentang kelistrikan udara petirnya tadi dari stasiun geofisika Pasuruan. Itu. Jadi semuanya berkolaborasi jadi satu gitu. Jadi kita lihat dari radarnya, kemudian kita berikan informasi yang sama tentang betul bahwa di sana terjadi sambaran petir gitu. Tapi begini, tidak semua orang itu mengakses BMKG, betul nggak sih? Betul. Nah, caranya gimana supaya orang itu aware, keselamatannya itu terjaga juga? Dulu sempat ada di SMS juga kok. Dulu. Itu dulu. Bener tak Pak? Sekarang kenapa enggak? Sekarang udah ada website, WA group. Ya itu. Masuk enggak nih? Enggak. Belum masuk. Belum masuk. Harus masuk. Mbak saya loh nggak bisa buka website, Mbak. Aja nggak boleh jago. Gimana nih, Charles? Jadi termasuk kami datang ke sini nih. Halo. Sampai ke tangan. Halo. Kami datang ke sini dalam rangka itu memberikan edukasi literasi pada masyarakat. Cak Mojo, Cak Jakarta aja nggak tahu, apalagi kita. Balik ya. Aku tahu lah Charles. Aduh. Gimana Charles? Jadi dengan adanya informasi ini bahwa website kita itu bisa diakses ya. Kita mempunyai moda beberapa. YouTube juga ada loh. BMKG Pasuruan. Apa websitenya apa nih? YouTube. Website Stageop bmkg.co.id. YouTube. Di googling YouTube BMKG Pasuruan dong. Buat di YouTube ya. Ya. IG ya. IG ada. Sama BMKG Pasuruan. Apa itu IG-nya? Di sana ada produk-produk apa yang ada di BMKG Pasuruan, termasuk informasi petir. Ini terus keren nih. informasi gempa bumi. Ini Yahya ini kayak penting ini. Ini ada satu lagi nih. Informasi TTM. Apa TTM? TTS teman-teman mesra. TTM bukan TTM yang itu. Apa itu? Yang ini terbit terbenam matahari. Sunrise. Pentingnya apa Cak Ros? Terbit terbenam matahari. Iya ya. Apa yang pentingnya? Kemarin itu, ini ada pencurian ya. Oke, pencurian. Ada di Polres Pasuruan ada pencurian. Mencurinya subuh, terbit terbenam mataharinya jam berapa? Ada dikasih, sekarang dipakai. Buat kasus ya? Gitu ya? BMKG itu luar biasa. Hati-hati tolong. Ini yang menjadi masalah nanti terbitnya dari barat. Ngambil kitab suci. Jangan dulu dah. Oke, itu menjadi salah satu hal yang istimewa menurut kita. Betul. Ya? Ada ya, terbitnya matahari. Ya? Terbit terbenam matahari. Apalagi Pak Charles? Tanda waktu. Tanda waktu apa maksudnya? Tanda waktu. Jamnya podong gak mek aku? 10.56. Mati Cak Ros. Mereknya beda. Mereknya beda, aku tak boleh, Bos. Kalau kasta. Jadi tanda waktu itu dari standar nasional dari BMKG. Jadi kalau dulu itu dengar radio ya. Tut. Sekarang pukul 10 waktu disebar. Betul. Itu dari BMKG, dari jam atom kita menstandarkan waktu Indonesia. Jadi supaya masih PC-nya, komputernya belum standar waktu Indonesia ya. Belum. Itu Charles, itu WIB, WIT juga. WIB, WIT, WITA ada. Semua ya, ada. Buka Cang websitenya BMKG. Buka ini buka yang lain terus. Buka yang lain terus. Ini buka unyil-unyil terus ya. Cak, unyil-unyil terus ini, Cak. Berarti gitu ya, ada hal-hal yang kita nggak tahu dan ini istimewa banget ya. Ada banyak dari ada sekitar ya. Kemudian ada informasi tentang tsunami. Itu juga. Tapi kita kan jauh dari laut, Charles. Memangnya Cak Mojo Jakarta di sini saja nggak pernah main ke pinggir pantai. Kamu kan waktu Bulan Suro sama ini, Bulan Suro aja. Bulan Suro kok ngajuk ke Sedudo itu namanya.
Tapi Cak Ros, kalau misalnya gempa bumi, bisa nggak sih diketahui sebelum gempa bumi gitu? Biasanya kan setelah gempa bumi baru muncul tuh informasi BMKG beberapa skala Richter gitu. Betul. Itu namanya kita memberikan informasi. Tapi kan setelahnya, Cak Ros, sebelumnya. Bukan perakiraan kan? Iya. Bukan. Informasi berarti setelah terjadi. Tapi potensi-potensi di daerah mana saja terjadi gempa bumi sudah ada perhitungannya. Tapi gempa punya kapan, terjadinya kapan? Kalau ada berita itu pasti hoax. Maksud saya gitu maksud saya tadi. Gini. Jadi terjadinya nanti jam sekian hari ini itu adalah berita-berita yang. Jadi gini, Cak Ros, misalnya besok di rumah Cak Kerto gempa, misalnya bisa diketahui nggak dari sekarang sama BMKG? Bahaya itu kalau di rumah itu. Waduh, saya sendiri nggak perlu tahu sebenarnya. Iya, karena berdua sama saya. Ya Allah, Cak Ros. Terima kasih sudah menolong saya. Serius. Jadi gempa bumi sampai saat ini belum bisa diprediksi, belum bisa. Jadi, seluruh dunia atau memang kita aja ya, Ros? Belum bisa, seluruh dunia belum bisa. Yang bisa kita upayakan adalah mitigasi, upaya pencegahan dan penyelamatan. Termasuk tsunami juga? Kalau tsunami bisa. Oh, bisa dideteksi. Ada alatnya tuh. Tsunami itu kan biasanya di laut ya. Iya. Terjadi apa dulu? Ada penaikan gelombang. Pengurangan. Biasanya terjadi apa dulu? Gempa bumi dulu kan? Terjadi gempa buminya der. Pasti itu harusnya. Umpama di laut ya, dengan mekanisme yang berbeda-beda. Jadi gempa bumi der di laut, kedalamannya dangkal, kebalan dangkal itu sekitar kurang dari 50 km. Di laut, kemudian di daerah subduksi, lempengannya naik. Lampangannya gini. Kalau lempengan gempanya gini nggak bisa, karena nggak merubah volume air. Tapi kalau lempengannya seperti ini, dia akan merubah volume air di atasnya. Maka akan ada surut tadi. Surut dia akan kembali. Perlu diingat kalau jalan-jalan ke pantai, jarak antara subduksi sampai bibir pantai sekitar 200 km. Kecepatan gempa bumi luar biasa, bisa sampai 300 km per jam. Jadi kita semakin dalam dalam itu berarti kecepatan semakin cepat. Kalau dia ke daratan dia akan lebih lambat. 300 ke 100 berarti sudah kenceng, kemudian lambat. Berarti airnya numpuk di atasnya, padahal di tengah laut itu cuma setengah meter, 1 meter. Ini naik lagi. Semakin dia dangkal semakin lambat dia akan naik lagi. Maka di daratan bisa sampai 10 sampai 20 meter. Tinggi ya. Tapi begini, itu baru aja sekarang bisa diprediksi apa udah dari dulu? Karena dari kalau kita lihat dari kasus-kasus tsunami yang pernah ada. Sebenarnya itu gini, Cak Mojo, itu sebenarnya. Gak apa-apa, sekilas. Jadi jarak tadi menimbulkan kita punya waktu 20 menit loh untuk menyelamatkan gitu ya? Untuk melarikan diri. Untuk menyelamatkan diri, jangan melarikan diri. Menyelamatkan diri. Kayak iso dan kolektor. Tadi kalau melarikan diri. 20 menit ya. 20 menit. Kenapa kecepatannya tadi ya? 20 menit kita punya waktu dari gempa der, kita nggak usah nunggu peringatan dulu, kita merasakan ada goncangan gitu Harus segera lari ke tempat tinggi kurang dari 20 menit. Kemudian lebih dari 20 meter ketinggiannya. Gitu. Goncangan marah terus nang omah. Nah, ngomongin soal goncangan-goncangan, ini kan Cak Ros dari Pasuruan. Kita ini menyediakan khusus kedatangan Cak Ros. Apa tuh? Supaya sehat, kita minum yang sehat-sehat. Apa? Masa minuman alami bikin hidup lebih sehat. Dari Perum Majapahit ya. Cak Ros, monggo silakan kita bisa ambil, monggo. Saya ambil satu. Joko Dewi. Cak Ros, monggo silakan. Saya boleh ambil ini. Boleh. Kita undang rasakan masa ya. Rasanya ini luar biasa nih, seger ini. Mantap ya? Mantap. Coba. Ada cairan elektrolitnya apa enggak ini? Ada enggak toh? Kayak sambar petir apa enggak? Ini sponsor yang luar biasa ya. Karena setiap hari kita diberikan satu truk dari masa. Dan terbukti. Ini terbaik dunia nomor 2. Cak Ros. Iya. Ojo udah temen tambah ono ta. Nomor 1 merek mana? Zam-zam dong. Zam-zam. Ini dari Jubel Jolotundo. Kirain merek lain. Ini ada risetnya, Bos. Dan ini halal, tenang aja. Gitu ya? Iya. Mesti iklan gitu dah. Iya dah. Udah tambah apa lo, Cok. Mesti ya.
Tapi ancen seweger. Kayak gitu tambahannya contohnya. Oh iya tak Pak? Ada jadi briefing berbuka api tiga kali. Tadi. Iya, gimana Cak? Sekilas. Tadi untuk karena ini monitoring petir, nanti untuk gempa bumi kami diundang lagi dong podcast berikutnya. Siap. Khususon ya. Caros, tapi kalau ngomongin soal tadi ya petir-petir tadi hujan, apakah untuk orang-orang yang ada di bantaran sungai perlu waspada ketika curah hujannya intensitasnya tinggi 1 jam misalnya? Apakah harus waspada walaupun nggak ada petir? Mohon maaf. Nah, baik, curah hujan tinggi saat ini memang terjadi ya. Perlu waspada di bantaran sungai. Biasanya kalau di Mojokerto ada warning nggak dari atas kalau ada? Biasanya ada lampu itu. Oh, lampu kuning yang itu gitu. Baik, itu sangat di jembatan ada. Iya ta. Bukan lampu merah. Itu berhenti kali ya. Ada yang di jembatan itu ada volume debit airnya biasa gitu. Jadi baik, dengan cara itu adalah cara yang sederhana yang bisa diedukasi ke masyarakat. Bahwasanya kalau di atas debitnya tinggi, curah hujan. Curah hujan kan gini, kan ada namanya alat penakar hujan. Alat penakar hujan kalau dia sekitar corongnya segini, mungkin 1 meter persegi area ya. Kalau di sana biasanya ditakar. Kalau BMKG ditakar itu. Oh gitu ya. Tiap hujan itu. Ada komposisinya ya. Jualan beras ya. Kalau ditakar bayangkan 5 mili gitu ya. Iya. 5 mili. 5 mili itu 1 meter persegi. Kalau 10 kali 10 udah 50 mili. Nah, itu kalau tumpah ke sungai semua seperti apa gitu. Banyak seperti itu. Petir identik dengan angin nggak sih, Kak Ros? Nah tadi produk bahan baku utamanya tadi awan cumulonimbus berpotensi hujan lebat, angin kencang, dan sambaran petir. Baru yang ketiga ya. Berarti teman-temannya ini ada banyak ya? Ngajak konco-koncoan itu. Tamuran itu. Iya, dia ngajak teman-temannya. Dia kalau sendirian nggak berani mungkin ya. Karena angin ini membawa si plus sama minus ya. Iya. Untuk awan cumulonimbus tadi ya. Cumulonimbus. Berarti ada kemungkinan juga sebelum petir tuh angin-angin puting beliung misalnya. Bisa. Jadi potensi-potensi itu akan terjadi di tempat kita kalau memang kita dilewati atau di atas kita ada itu. Separah apa sih Caros kalau misalnya orang kena petir, apakah pingsan tok sampai mati atau gimana? Waduh, luar sebenarnya biasa. gimana sih? Informasi kemarin kami analisis data dari teman-teman di BPD Pasuruan ya. Yeah. Ada orang kesambar petir, itu meninggal. Innalillahi. Kamu daftar aja. Jangan dulu dah. Coba ada pertanyaan dari ada produser nanya ini, Cak Ros, nek hilal iku melok ta BMKG kan kate posoan ini biasanya gimana itu Cak Ros? Oke. Ada peneropongan khusus? Ada. Insya Allah kita BMKG Pasuruan tahun ini kita dapat alat teropongnya. Iya. Saya tak Cak Ros, sama bayaran piro kok apa dirangkep yo. Jam iyo, hilal iyo. Terus kabeh piye? Bayaran akeh teman. Wah, delok jam tangan. Iya, jam tangannya Sultan, Bos. Isin aku. Gimana? Lo jare wong kene maruk ngono ya. Iya. Kreditnya turun mati. Iya. Jadi apa? Mulai dari tadi ya gempa bumi. Kemudian tsunami. Kemudian TTM tadi. Kemudian petir. Kemudian hilal. Jam tadi. Jam juga. WB, WT, WTA. Betul. Di situ ada pengamatan juga. Jadi ada beberapa unsur sesuai dengan undang-undang BMKG. Dari penyelenggara BMKG itu ada beberapa unsur. Itu BMKG diminta datanya gitu sama teman-teman dari Kemenak. Biasanya dengan kita ada di website, kita sudah diakses. Jadi selain kita website, kita kirim melalui WA grup ke stakeholder. Data termasuk ada di Mojokerto kalau mau buka mungkin dari Diskominfo maupun dari BPBD biasanya udah akses ke situ. Oke. Keren ya. Oke. Semua. Ada lagi dari tim. Ada rumor petir itu menyuburkan tanah. Bener nggak, Cak Ros? Saat ini kami belum melakukan penelitian sampai ke situ sih. Tapi ada rumor itu ya, Ros? Iya, harus ada penelitian, harus ada sumbernya. Kalau nanti saya nggak ada sumbernya nanti salah memberikan informasi. Harus ada sumbernya. Mungkin dari itu ada penggemburan atau proses tanahnya ya mungkin dari kena sampah. Tapi harus ada penelitian. Harus ada penelitian. Kak iso sembarangan ngomong. Ya. Terus apa lagi? Buyang, iso maca tak gak kemari, sing tak kon ketik iki. Kita masih ketik. Iya.
Oke. Wis tak kose to. Aku dulu ya. Iya, aku dhisik. Gini, kalau misalnya gempa bumi itu kan tentunya kita semuanya ya jangan sampai terjadi ya. Tapi kalau memang terjadi, biasanya hal yang pertama muncul apakah ujuk-ujuk gempa bumi gitu, Cak Ros? Apakah pelan dulu atau langsung kewenceng dulu atau tergantung dari iklim atau skema dari bumi kita sendiri? Oke. Kasat mata lah orang awam. Orang awam ya. Jadi itu tadi BMKG nggak tahu nangani hal-hal yang nggak pernah informasi dulu ya, nggak pernah WA-an, nggak pernah SMS aja, ternyata ujuk-ujuk tiba gitu ya. Nah, khusus gempa bumi tanggal 19 Juni kemarin ada gempa bumi di Mojokerto. Tapi nggak begitu besar ya. 4,6 loh, luar biasa. Di mana itu Pak Rasul? Ada di Mojosari kayaknya, ada di Mojosari. Tanggal 19 Juni itu ada di Mojokerto, kemudian tanggal 12 Juninya ada di Bojonegoro. Nah, gempa bumi walaupun tidak ada di sini, mau di Malang gitu, efeknya juga nyampe di sini. Oh gitu ya? Iya, karena merambat. Seberapa besar efeknya itu, Cak Ros? Tahun berapa ya? Itu sekitar 7 mm ya. 7 mm itu kalau ada truk, ada plafon itu udah jatuh ya. Sorry, mm itu apa bedanya dengan skala liter? Nah, mm itu adalah skala guncangan modified Mercalli intensity. Jadi guncangan yang ada di tempat kita. Nah, kalau skala liter adalah magnitudonya itu sumber dari sumbernya. Oh, sumbernya. Kalau ini rembetan, nanti tanya lah ya. Betul. Jadi kalau dari sumbernya mamanya 4,6 itu dirasakan berbeda-beda MMI-nya. Nah, tergantung dari yang di media yang dilewati. Yang dilewati tadi ya. Betul. Mungkin di sini bisa 2 MMI kayak goyang-goyang saja gitu kan. Kayak di ayun-ayun. Jangan lupa guncangan gempa itu ada beberapa step ya. Step pertama itu gelombang P itu kayak gini. Nah, naik turun. Oke. Kemudian disusul kemudian beberapa detik kemudian yang ini ya yang EWS ini warning beberapa detik kemudian itu turun kanan dorong kiri. Kemudian ada gelombang permukaan ini yang ada beberapa step itu. Maka stepnya harus waspada. Waspadanya gimana kalau kita di ruangan seperti apa? Ayo kira-kira. Harus ngapain? Keluar ruangan. Padahal dikunci kok. Keluar jendela cari es krim. Ikut. Ikut. Kok Israel? Jadi gitu. Kalau kita di ruangan kita harus gak bisa keluar, harus stay di ruangan dengan cara melindungi kepala kita gitu. Kita masuk meja juga gak muat kan? Iya. Apalagi Cak Muat Cakerto. Cakerto. Gak muat. Kita gak bisa. Maka kita bisa melindungi kepala kita dengan tangan atau dengan apa ya? Gak usah Cak Ros, ini gak berguna kepalanya. Tapi yang jelas satu kepalanya masing-masing jangan kepala. Oh, tapi kalau misalnya ada kayak gini ini bisa dibuat singitan gitu ya. Singitan berlindung. Masa jualan singitan. Bisa ya harusnya ke bawah-bawah meja gitu. Iya, bisa kepalanya cuma ini badannya nggak selamat ya. Cuma kepalanya selamat. Gitu ya. Karena ketimpa pohon. Intinya gitu, kalau kita stay di ruangan, kita harus bisa mengedukasi diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita seperti ini bisa ini biasanya kuat ya pojok-pojok ini ya. Lebih baik ke pojokan atau ke tengah-tengah sini. Ya kalau sudah ada yang pakai jangan ke situ, cari tempat lain. Bangku misalnya Cak Ros. Bisa bangku. Ini kuat enggak ya saya mau bawa? Bisa seperti ini. Bisa dicoba ya Ros? Jangan. Karena takutnya gini kalau ada benda runtuh, takutnya banyak kepala kita. Boleh tangan kita patah, tapi jangan sampai kepala dong. Gitu ya. Cak Ros, tapi kalau misalnya ada di lantai 10 misalnya, ini kan cukup tinggi. Misalnya saya punya apartemen misalnya. Ya tinggal lompat. Alhamdulillah ya. Punya apartemen. Mentai terus gitu Cak Ros. Kalau saya punya apartemen, saya tinggal di lantai 10 misalnya. Saya nggak punya benda-benda lantai 10. Ya tetap nah. Misalnya. Iya, tetap nah. Itu apa yang saya lakukan ketika di tempat kamar saya ini tidak ada benda-benda yang bisa menolong kepala saya. Masa bantal nggak ada? Oh boleh bantal ya? Iya boleh selama meyakin bahwa. Masa istri nggak? Nah ya jangan istri dikorbankan dong. Gitu kan. Mesti ya. Jangan skip ya. Istri skip ya. Mesti ya. Gitu. Jadi kalau kita berada di lantai atas, satu sebelumnya kita kenal namanya sebelum, sesaat dan sesudah gempa bumi. Kita harus tahu dulu. Apa itu Ros? Sebelum. Kita harus kenal dulu. Lingkungan kita ada petunjuk arahnya enggak? Oh ya, itu ya. Ada titik kumpulnya enggak? Jalur evakuasi. Jalur evakuasi ada enggak? Itu penting. Enggak ada. Rumah kita kan gede 2. Ngomong apartemen.
Itu ya. Setelah gitu ini sudah kita pahami. Selain kita mesti jarang-jarang jalan ke mall ya. Iya. Jarang kan? Jarang. Kita kalau nggak diajak traktir nggak pernah. Tapi ada yang ulang tahun hari ini. Siapa tuh? Carlos mau ajak? Kok saya? Jadi gitu. Harus ada edukasinya itu. Oke. Kenapa? Bayangkan kalau kita aja agak ada petunjuk arahnya. Tadi apartemennya lantai 10. Kemudian kita keluar ke kanan apa ke kiri? Oh iya ya, kita nggak tahu jalurnya. Kalau kita ke kanan ternyata yang di sana ke kiri. Kalau yang maka itu perlu. Oh, jalurnya ke sana berarti kita larinya ke kiri semua gitu. Banyak gitu ya. Oke. Jangan lewat lift. Kenapa? Terus Listrik mati ya. Oh. Iya. Ya logika gitu kan. Maka lewat tangga darurat. Gitu kan. Kemudian ini sebelum ya. Sesaat. Waktu kita di dalam ternyata ada guncangan. Guncangan. Kita nggak usah panik. Nggak usah panik. Mak itu yang paling Nggak apa-apa, yang penting hawanya aja. Loh, karena kemarin di Papua terjadi itu. Betul. Panik. Rumah sakit mau melahirkan. Terus gimana? Jadi gitu, kita jangan panik, kita berusaha menyelamatkan diri. Karena dari survei itu penyelamatan diri itu jauh lebih besar dari ditungguin orang lain dan menyelamatkan orang lain gitu. Menyelamatkan diri dengan cara tadi kalau kita di dalam ruangan jangan ke susu ke susu apa ya? Terburu-buru. Terburu-buru untuk pengen keluar dulu. Karena guncangan masih berlangsung. Apalagi di lantai 10 tadi, guncangannya semakin kuat. Semakin ke atas semakin kuat. Kan ada gini kan? Guncangan semakin kuat. Kita stay dulu sampai guncangan beberapa detik berhenti. Enggak panjang guncangannya gitu. Berhenti, kemudian kita tetap melindungi kepala kita, kita jalan sesuai jalur evakuasi menuju titik kumpulnya. Atau ini baru biasanya Cak Kerto di dalam. Ada runtuhan, nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan berteriak. Jangan menghabiskan energi kita untuk berteriak. Jangan. Apa yang dilakukan? Bisa ketok-ketok apa yang ada di benda-benda di situ, diketok. Fungsinya apa? Terus. Fungsinya berarti saya ada di situ. Menunjukkan identitas kita ya, ada orang. Kalau kita teriak-teriak kuat berapa jam? Iya. Energi kita. Ya, kita hemat energi dengan cara mengetok-ketok barang yang mungkin di sekitar runtuhan gitu ya. Ketok-ketok gitu. Sebenarnya seperti itu. Sudah pernah tak harus? Enggak, ini kan orangnya sekolah. Saya pernah merasakan merasakan guncangan. 98 itu saya pernah survei di Malang Selatan. Malang Selatan itu gedungnya sekolahan itu kayaknya berdiri megah. Tapi ternyata di sisi-sisinya udah patah ya. Tinggal bloknya saja. Kemudian yang di Lamongan walaupun kecil ya ternyata goncangan gempa kayak gini, kayak kita ada di pohon ya, ada yang goyang-goyang gitu ya. Charles, tadi ada sesaat juga. Apalagi setelah sesaat ini apa? Sesaat tadi kan kita harus evakuasi diri ya, evakuasi mandiri. Kita harus berjalan menyusuri jalur tadi. Jalur lantai 10 kan mesti ada jalur sesuai dengan jalur evakuasinya. Gitu. Yang ketiga sesaat kan? Sesudah ya. Sesudah. Jadi sebelum, sesaat dan sesudah gempa bumi. Setelah kita itu baru kita siapa sih tetangga kita yang belum ada di sini? Evakuasi korban. Kalau yang kedua itu kan evakuasi diri. Saya tak coba. Aku pengen ngerti. Tadi Charles juga bilang pernah merasakan itu kan. Aku kayaknya soal gitu. Gempa bumi itu berapa lama sih? 1 jam? Masuk 1 jam gempa terus? Nggak pernah ya. Sedikit. Walaupun itu kasus terlama. Berapa? Kasus dari literati kalau ada guncangan 20 detik kan ada dengar ya 23 kali ya 20 detik 20 menit 20 meter 20 detik kalau ada guncangan sekitar 20 detik berarti guncangan udah kuat itu berpotensi tsunami kalau kita di bibir pantai. Udah lama itu termasuk. Udah lama itu. Kemudian 20 lari sebelum 20 menit tadi, kemudian ke tempat ketinggian yang paling sekitar 20 meter. Gitu. Ya. Nanti kalau jalan-jalan ke pantai saya diajak, nanti kalau mudah-mudahan tidak ada tsunami ya. Ya ada. Harapannya gitu ya. Tapi ngomongin soal tsunami, Amang kok telat suwi lah. Hah? Telat suwi lah. Ya, keetang.
Lah apa sih? Kan masak apa bojomu? Gak. Mesti ngono iku. Makane nek blonjo ku nang tumbas. Aku mau kandhane mesti ya. Kamu yang ngono tola. Samonge bojomu gak nek misale blonjo repot tuku nang tumbas. Caros. Ini kita punya aplikasi tumbas. Kalau jenengan pengen beli sayur mayur, oleh-oleh khas Mojokerto, UMKM semuanya oleh-oleh di aplikasi tumbas. Produsernya lali yang ngomong dewe ya. Bisa dikirim ke Pasuruan? Bisa. Ongkirnya aku sih ngomong ya. Gimana itu caranya? Langsung ya di HP jenengan aplikasi langsung. Santai. Bayarnya nambah ngawur. Ditambahi tumbas langsung. Gitu. Di Play Store boleh. Download tumbas. Siap. Nanti jenengan langsung bisa milih di situ produk UMKM kita banyak. Termasuk juga sayur mayur, ada paket sop, sayur asem. Ngomong bayaran podo. Terus juga ada bandeng presto. Macam-macam jenengan bisa langsung lihat di aplikasi tumbas. Siap. Oh iya tak? Ngomong-ngomong aplikasi, BMKG juga punya aplikasi. Jangan gitu. Iya benar loh Caros, nambah loh Caros. Aduh. Ini kan sudah mendung mau hujan ini ya. Ya udah, kita cut dulu dah kalau gitu. Oh iya. Disuruh minta cut dulu. Ya udah, Caros kita sabar dulu ya. Siap. Kita akan kembali lagi. Kita mau kasih SP ini Cak Mojo salah satu ini ya. Nah, kita kembali lagi ngomongin soal petir atau beledek. Iya, Cak Ros ini masih nyaman sama kita. Untungnya teman-temannya petir, angin, puting-puting gak dibawa ya. Cak Ros, ini bagaimana edukasi jenengan? Kalau ini kan edukasi ke masyarakat, oke lah Kabupaten Mojokerto ya. Tapi bagaimana untuk ke pelajar-pelajar atau anak-anak milenial generasi Z? Ya, baik sekali nih. Pertanyaannya yang luar biasa. Saya jawabnya mulai dari satu dulu ya. Nah, satu dulu itu karena kalau dua harus melewati satu dulu. Oke. Jadi namanya BMKG Gustus School. Gustus School ya. Gustus School. Okay. BMKG pergi ke sekolah-sekolah. Dalam rangka upaya pengoptimalan peralatan. Kami saat ini sebenarnya khusus untuk maintenance atau perbaikan alat di BPBD Kabupaten Mojokerto. Nah, kemudian mampir di sini nih. Bertemu dengan Cak Mojo dan Cak Kerto. Alhamdulillah. Sekolah apa ini? SD, SMP? Mulai dari PAUD. Masa dah? Nah, kalau kita kunjung ya, kalau kita datang berarti mulai SD, SMP, SLTA, sampai perguruan tinggi. Semua ya? Iya, pernah kemana saja. Atau Gus Community. Komunitas. Komunitas kemarin kalau nggak salah tahun kemarin kita itu di Kumitir, Kelurahan Kumitir ya. Kumitir. Itu ada komunitas dari teman-teman desa mengundang kita. Cak Mojo dan Cak Kerto kalau punya komunitas PKK umpamanya. PKK ya. Apa komunitas apa bisa kita bisa memberikan edukasi terkait produk-produk BMKG dan apa sih yang diinformasikan ke masyarakat. Ini karena amanat undang-undang loh. Menjalankan amanat undang-undang ya. Luar biasa. Tapi gini Cak Ros. Apa tuh? Kalau sampean tadi sudah menjelaskan panjang lebar, masyarakat juga kalau kepengin tahu secara transparan niki peringatan dini kapan, hujannya kapan, itu kan sudah dijelaskan tadi. Ada YouTube-nya. Website sampean duwe enggak? Oh ya punya loh. Yang punya. Apa? Jadi webnya khusus Stasiun Geofisika Pasuruan, Stageop datar. Pasuruan.bmkg. Lihat di bawah aja lah. Sini ya nanti ya, bawa sini ya, lihatnya ya. Nah, biar lebih lengkapnya. Ataupun kalau kita perlu aplikasi tadi yang di-download ya, supaya bisa pakai WRS BMKG. Ataupun info secara keseluruhan kalau tadi gempa saja dan tsunami, secara keseluruhan ada cuaca, ada gempa bumi, ada TTM, ada lain sebagainya, ada info BMKG. Ada semua di aplikasi tadi. Info BMKG ini berarti hal-hal yang tentang cuaca. Tentang keseluruhan ada cuaca, ada kalau maritim ada cuaca maritimnya. Kemudian kalau tanda waktu ada tanda waktunya. Ramalan nasib ada nggak? Wah itu.
Oke, ada pertanyaan nih titik kreatif. Cak Ros, biasanya di daerah perumahanku itu Surodinawan itu udan mungkin ya, udan. Tapi nang embong aspal jalan raya itu terang. Itu kok bisa padahal kacek pirang meter. Iya. Ada dulu fenomena yang satu rumah toh hujan, yang samping-sampingnya terang. Itu gimana ya? Bisa dilihat di atasnya ada awan apa enggak itu. Awan cumulonimbus. Ya awan biasa ya, karena hujan kan ya. Awan cumulonimbus terus no. Jangan-jangan tetangganya gini nyemprot gini. Jadi tetap pertumbuhan hujan itu dari awan potensi di atasnya, maupun mungkin di sebelahnya tapi terbawa angin juga bisa. Seperti itulah gambar. Ada lagi, apakah ndak ada BMKG Mojokerto? Kalau ndak ada BMKG Pasuruan ini mencakup wilayah mana saja? Arenya. Ya nggak apa-apa dijawab lagi. Baik. Tadi udah ada 10 UPT ya? Iya. 10 UPT. Secara tidak langsung BMKG Pasuruan itu mulai dari Banyuwangi, yang bagian utara ya, Banyuwangi, Probolinggo, Situbondo sampai Gresik, Kalianget termasuk Kangian, termasuk sampai Tuban. Itu. Ya. Caros. Ini pertanyaan yang mendasar tapi sangat menggelitik bagi saya. Jo, rungono. Ojo ndelok tepe. Caros. Ini kan kita Mojokerto, Jawa Timur tepatnya ya. Mojokerto, Malang, Pasuruan. Ini kan banyak gunungnya. Pertanyaannya saya simpel sekali. Apa? Ketika awan itu sengitan di bawah gunung, terdeteksi nggak sama jenengan? Secara umum dari radar itu akan kelihatan karena radarnya di atas. Ditengok sama radarnya. Radarnya kemudian dianalisis sama teman-teman forecaster Juanda, BMKG Juanda Surabaya. Kemudian diberikan warning atau peringatan dini bahwa berpotensi terjadi hujan dengan potensi hujan lebat, angin kencang ataupun sedang. Itu ada di peringatan dini. Maka itu sudah ada info-info di website maupun di WA group. Itu sudah masuk. Stakeholder Jawa Timur sudah masuk semua. Saya percaya sama Cak Ros karena saya tuh kalau siaran biasanya, kamu kan gak sering siaran kan ya? Kalau saya siaran tuh saya akan buka BMKG Jawa Timur, Jatim. Itu muncul Cak Ros. Misalnya pagi curah hujan sekian dengan kecepatan angin sekian. Muncul gambarnya sekian. Berawan ataukah mendung itu tertera. Nah, pertanyaan saya, Cak Ros, ketika ini disimulasikan kepada real time, ternyata udan, caranya emang itu berawan. Nah, itu penjelasannya gimana? Baik. Jadi tadi informasinya ada temperaturnya berapa, kecepatan angin berapa, arah anginnya di mana. Baik. Jadi tadi gimana sih? Tapi ternyata hujan gitu. Ternyata hujan. Mojokerto itu luasnya berapa? Sekitar atau di ini kecamatan apa? Kecamatan ini Magersari. Nah, yang dibaca itu basisnya kecamatan apa kabupaten? Kabupaten. Lah kabupaten Mojokerto kan luas. Sebelahnya sana hujan kita nggak tahu. Oh iya ya. Alah toh pertanyaan hujannya berbuah berdasar ngono. Ada satu lagi kalau di Pasuruan ada nama Widis BMKG Pasuruan, itu khusus wilayah-wilayah di Pasuruan saja. Nanti kalau mau bisa kontak ke kami, akan dibuatkan atau ditampilkan di videotron tentang cuaca khusus di Mojokerto. Sing kudu awakmu sih mocone per kabupaten. Aku akan per desa, per dusun cuacaku. Alatnya tambah akeh, Bos. Sana Cak Ros oleh masang. Itu tadi kalau kita mau real time, kita bisa pakai WOFI Juanda Surabaya, WOFI BMKG itu berbasis citra, berbasis satelit, jadi kelihatan dari atas di mana gitu. Tapi ya lanjut. Di sana ada gambaran awam, nanti bisa dilihat di WOFI Juanda, WOFI BMKG Juanda gitu. Iya, saya pernah lihat BMKG itu gambarnya putih terus muter-muter Jaros. Bumi maksudnya Jaros. Bumi muter keliling-keliling lagi gini gitu. Itu sebenarnya awan yang kalau nimbus tadi atau itu hanya sebuah aplikasi yang menggambarkan ini nanti intensitas hujannya sekian gitu atau apa? Itu lihatnya di mana ya? Ini pertanyaan di YouTube. Temen lo tau. Kocok guyon-guyon siaran ya ore. Kenapa gak siaran? Enggak. Kalau enggak mau jawab juga enggak apa-apa. Artinya gini. Tadi kan ada temperatur. Iya, temperatur. Ada angin.
arah dan kecepatan ini di awan juga begitu. Juga ada arah dan kecepatannya berapa di awan itu. Dia lari kemana? Nah, awan itu kalau lari, kalau sudah sampai titik jenuhnya, dia akan sejenak untuk menurunkan hujan tadi. Gitu. Jadi awan itu juga ada arah dan kecepatannya. Dia bergerak kemana. Terus itu, Caros, kalau misalnya kita naik pesawat, itu kan kita terobos awan. Gudeg-gudeg katanya, saya juga belum pernah katanya. Gudeg-gudeg. Terus kalau ada awan hitam petir itu nggak boleh dilewati, terus gimana? Ya itu tadi, karena di sana. Pengaruhnya apa Caros maksudnya? Ya di sana itu ada pesawat itu elektrik juga ya. Di sana ada turbulen, ada loncatan tadi muatan positif negatif, ada pada padat. Kalau kita masuk ke sana maka akan terbawa oleh itu. Maka di awan-awan cumulus biasanya dihindari apa pesawatnya naik atau ke samping sebelah kanan kan gitu. Menghindari awan-awan itu seperti itu. Gitu. Nah, kalau untuk meteorologi detail nanti bisa kita waktu podcast yang lain. Nah, di tempatnya Caros ya. Bisa ataupun nanti kami undangkan teman-teman BMKG Juanda supaya bisa menerangkan secara detail itu akan lebih jos gitu. Caros, ini pertanyaan receh ya. Kalau misalnya di daerah satu receh yang bisa dijawab gitu aja. Kamu ini berani-beraninya. Kalau misalnya BMKG udah tentu ini di tempat ini bakal hujan. Nah, di sini kan kalau orang punya gawe kan kalau Jawa kan disiwer katanya. Nah, itu apa kalau misalnya nanti hujan disiwer terus sama pawangnya itu. Nah, apa ini enggak bikin bingung BMKG? Jadinya ngasih informasi hujan ternyata nggak hujan karena udah disiwer tadi. Ya gini ya, kalau kejawen ya gini biasa, nyantai aja ya. Jadi gini, BMKG juga punya namanya modifikasi cuaca. Jadi modifikasi cuaca tentunya ada bibitnya. Tapi secara ilmiah memang kami berdasarkan data ya, berdasarkan data-data. Jadi kalau anginnya ke arah timur, kemudian yang sini ke arah barat, nanti ketemunya di mana, di situ akan berpotensi terjadi hujan seperti itu ya. Kalau mengenai pawang seperti apa ya Mbak Rara, Mbak Rara. Ya memang mungkin apa ya tempatnya di situ ya. Tapi kalau BMKG berdasarkan analisis datanya. Tapi beneran bisa nggak sih hujan dipindah ke arah sana, hujan dipindah ke arah sini gitu? Bukan dipindah. Kalau anginnya dia bergerak ke sana, dia akan lari ke sana awannya kan gitu. Sebenarnya itu secara kejawen ya. Kejawen itu kita pakai angin Mas sebenarnya. Jadi anginnya suruh ke sana, nanti teman-temannya juga disuruh ke sana juga. Jangan sampai kembali ke sini gitu. Jadi mungkin seperti basisnya memang BMKG perakiraan itu memang basisnya basis data ya. Basisnya data. Sudah Caros gak usah dibahas kejawen. Tapi asik juga ya. Kok jadi Rara berarti. Oke, saya pengen tanya juga ini. Tadi Caros juga mengatakan TTM ya. Kalau kita ngomongin soal hilal tadi, hilalnya sekian derajat dan sebagainya, tahu. Terus penunjuk waktu harusnya dari BMKG. Betul. Kalau sholat harusnya kan juga bisa. Maksudnya begini, sholat duhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib jam berapa? Nah, baik. Jadi TTM itu bukan teman tapi mesra atau teman apa-apa, tapi terbit terbenam matahari. Terbit terbenam matahari bisa diaplikasikan kemana-mana sih sebenarnya kan gitu. Tadi untuk pengamatan tadi, maupun waktu subuh itu jam berapa. Kalau di dalam Islam kan mungkin matahari ya, tapi di sini sudah bisa dihitung sebenarnya, sudah dihitung teman-teman. Bisa dikunjungi YouTube kami, website kami tentang terbit terbenam matahari. Di sana ada infografis maupun videografisnya. Caros termasuk juga imsak dan waktu buka puasa. Ya itu tadi tanda waktu tadi terbit terbenam. Kalau berdasarkan terbit terbenamnya matahari jam 5 atau jam 4.30 gitu ya di TTM. Ya itu untuk penentuan imsak itu kan biasanya antara itu gitu, seperti itu. Oke, ada pertanyaan. Cak Ros, WOFI itu update-nya lama, 15 sampai 30 menit. Kenapa enggak tiap 3 sampai 5 menit? Baik. WOFI apa? Alah, Cak Ros mah dari BMKG Surabaya itu ada WiFi namanya. Itu kan meneropong. Masa kawan-kawan senang takon itu apa? Jadi di WOFI itu basis citra satelit tentang radar ya. Itu berbasis website ya. Jadi dengan WOFI ini kita bisa mengetahui pertumbuhan awannya seperti apa gitu. Oke.
Jadi memang update, namanya update itu tentu ada delay ya. Kadang tadi salah satu contoh adalah gempa. Gempa bumi itu biasanya waktunya kan ada delay. Seperti halnya itu. Nah, saat ini kalau kita pantau WOFI, itu ada awannya di mana saja itu kelihatan. Kemudian dari WOFI ini akan diterjemahkan oleh teman-teman forecaster Juanda dalam peringatan dini. WOFI ini hanya mungkin orang bisa melihat, oh awannya di situ. Yang berwarna kuning sampai merah berpotensi hujan lebat sampai sangat lebat. Seperti itu. Yang merah-merah ini adalah potensi-potensi tadi petir tadi. Oke, tahan dulu. Aku tanya ke Charles dulu. Charles, ini kan perkiraan musim penghujan relatif tidak sama, artinya selalu loncat-loncat walaupun tanggalnya. Maksudnya gak sesuai dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kan pasti bulan sekian itu pasti penghujan. Tapi sekarang tuh kemarauannya lebih panjang. Prediksi dari BMKG ini karena apa sih? Saat ini kita masuk puncak musim hujan ya, Januari Februari. Jadi memang yang saat ini disoroti adalah perubahan iklim. Perubahan iklim itu memang jadi perakiran cuaca itu tidak hanya satu ya, mulai dari iklim, kemudian ada dipole mood namanya. Itu nanti penjelasan lebih detailnya bisa ke teman-teman meteorologi Juanda jadi. Ataupun klimatologi Malang. Nanti kapan-kapan bisa podcast sama teman-teman yang meteorologi. Memang BMKG Pasuruan itu memang basicnya adalah di geofisika. Nah, gitu. Jadi lebih perbedaan. Gempa bumi, tadi seperti itu. Mungkin seperti itulah. Oke. Jo, ada pertanyaan? Cukup. Produser cukup. Oke. Charles, kita terima kasih banget untuk terakhir mungkin waktunya sangat mengedukasi kita semuanya. Tapi satu hal, kita kasih kesempatan dulu Charles untuk bisa memberikan himbauan kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto. Monggo silakan. Terkait petir. Baik, sobat BMKG Pasuruan, sobat Wika Muda. Sobat Wika Muda, bahwasanya saat ini kita masih ada posisi di puncak musim hujan. Tentunya kita masih bisa melihat pertumbuhan awan-awan konvektif, awan cumulus nimbus yang berpotensi terjadi hujan lebat, kemudian angin kencang dan tentunya sambaran petir. Khusus sambaran petir, maka berhati-hati kalau kita bekerja di tempat terbuka atau lapangan terbuka tidak disarankan, atau mungkin memancing, berenang, jangan dulu, berhenti dulu. Kemudian bekerja di sawah ya. Kemudian ada kayak yang sering golf ini, Cak Mojo, Cak Kertem sering golf ya. Iya, suka, itu hobi kita. Tiap hari kita. Kemudian karena sifatnya sesaat ya, nggak lama, berhenti dulu lah berkomunikasi dengan telepon. Memperbaiki alat-alat listrik rumah tangga tidak disarankan. Mungkin yang terutama gedung-gedung yang mungkin bertingkat harus ada proteksi petir yang memadai di daerah tersebut. Seperti itu. Oke. Terus dari Gematologi Pasuruan. Next kita akan ke sana dalam waktu dekat, kita tinggal nunggu surat aja. Amin. Pak Ardi nanti selesai taken trade, kita berangkat ke sana. Kita kenalkan satu-satu ya. Iya, closing ayo. Terima kasih ya luar biasa mengedukasi. Akhirnya teman-teman, saya Cak Mojo, saya Cak Kerto, matur suwun, terima kasih. Undur diri dari podcast kita. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.